Mas Oji Channel MOC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MOC. Mas Oji Channel ketemu dan berjumpa lagi dengan MOC. Mas Oji Channel, teman berbagi motivasi dan inspirasi. Kembali seperti biasa, hari ini kita ingin share, ingin kembali mengulas sebuah berita-berita yang lagi ramai, yang lagi hot, yang lagi banyak dibicarakan orang. Nah, kita pilihkan satu berita dari Kompas TV Jember ini, channelnya. Satu judul yang membuat saya agak menarik, ini masih politik ini ya. Kemarin kita mengulas tentang Prabowo yang katanya didukung oleh para ulama di Jawa Timur. Dan sekarang ada sebuah pernyataan lagi yang dihadirkan oleh salah satu tokoh namanya Mbak Yeni Wahid, yaitu putri dari Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Nah, yang menarik sekali bahwa Mbak Yeni ini judulnya di sini Yeni Wahid atau Yeni ini sulit mendukung Prabowo jika cawapresnya Caimin. Nah, ini serba salah ya. Karena memang kita tahu Mbak Yeni Wahid punya sedikit permasalahan dengan PKB-nya Caimin. Langsung aja kita tanpa banyak basa-basi, kita lihat dulu beritanya. Yeni Wahid sulit dukung Prabowo kalau cawapresnya Caimin. Kita lihat ya teman-teman ya. Sementara Putri Presiden keempat Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid blak-blakan soal nama dirinya yang masuk dalam bursa calon wakil presiden Anies Baswedan. Dalam program Rosi, Yeni Wahid bercerita soal alasan Nasdem liriknya hingga kemungkinan bersanding dengan Prabowo Subianto yang sudah berkoalisi dengan Muhaimin Iskandar. Dari Nasdem, memang sejak tahun lalu Pak Surya Paloh sudah memberitahu saya bahwa Nasdem menganggap saya Nasdem memang sudah sejak setahun yang lalu, kata Mbak Yeni ini, melakukan pendekatan kepada Mbak Yeni untuk dipinang barangkali menjadi salah satu bakal calon wakil presiden. Kita tahu Nasdem kan udah punya calon ya, Pak Anies Baswedan. Nah, ternyata ada pendekatan Pak Surya Paloh kepada Mbak Yeni Wahid. Kita lanjutkan ya. Ini kan sudah terbuka, sudah dibuka ke publik, mereka mengatakan itu. Lalu kemudian dari Jawa Timur dan lain sebagainya, makanya ada nama Mbak Hovifa juga muncul. Tapi di luar itu semua Mbak Rosi, saya sebetulnya ingin komentar satu hal ya, bahwa adanya wacana saya jadi cawapres ini ada suatu hal yang mengembirakan. Apa itu? Yaitu adalah bahwa adanya keterbukaan pemikiran di masyarakat. Ya, ini manifestasi keterbukaan pemikiran di masyarakat bahwa pemimpin perempuan itu diterima. Ya, setuju sih. Dan kita punya stok pemimpin perempuan banyak banget. Ada Mbak Puan Maharani, ada siapa Bu Susi, Mbak Hovifa, ada Bu Risma, kan banyak sekali nih, Bu Retno, Bu Sri Mulyani. Menurut saya ini luar biasa. Halnya pemegang golden ticket itu juga menjadi wakil presidennya Pak Prabowo, itu bye-bye. Kita tetap baik dengan Pak Prabowo, tapi mungkin akan susah untuk mendukung Pak Prabowo menjadi presiden kalau pendampingnya adalah Caimin. Tapi Beliau sama-sama mengatakan sebagai pengusaha susah nggak ya masalah. kalau harus Nanti mendukung satu di pinggiran sana, Prabowo. satu pinggiran sini yang sudah terjadi. Gus Dur pendiri partai, orang yang dikatakan oleh Caimin sebagai guru politiknya malah dikudeta, apalagi rakyat. Susah kan mau milih pemimpin seperti itu nanti. Menarik. Ini menarik pernyataan dari Mbak Yeni Wahid tentang Caimin ya. Gus Dur yang dikatakan orang sebagai gurunya, pendiri PKB, pendiri Partai Kebangkitan Bangsa, dan Caimin menganggap sebagai gurunya, itu saja dikudeta, apalagi rakyat. Nah, ini penting nih. Mbak Yeni Wahid menyindir secara tajam kepada Caimin. Nah, tentu nanti tinggal responnya Caimin seperti apa ya ketika ada sindir-menyindir seperti ini. Tapi memang nampak sekali Mbak Yeni Wahid masih belum bisa menerima kenyataan bahwa sekarang ada PKB versinya Caimin. Ini kata Mbak Yeni Wahid ya, sulit untuk mendukung. Menarik. Ini menarik pernyataan dari Mbak Yeni Wahid tentang Caimin ya. Gus Dur yang dikatakan orang sebagai gurunya, pendiri PKB, pendiri Partai Kebangkitan Bangsa, dan Caimin menganggap sebagai gurunya, itu saja dikudeta, apalagi rakyat. Nah, ini penting nih. Mbak Yeni Wahid menyindir secara tajam kepada Caimin. Nah, tentu nanti tinggal responnya Caimin seperti apa ya ketika ada sindir-menyindir seperti ini. Tapi memang nampak sekali Mbak Yeni Wahid masih belum bisa menerima kenyataan bahwa sekarang ada PKB versinya Caimin. Ini kata Mbak Yeni Wahid ya, sulit untuk mendukung Prabowo apabila
cawapresnya dipilih adalah Caimin. Nah, kita lanjutkan ya. Ada kemungkinan nggak atau peluang nggak istilahnya berdamai dengan PKB Caimin ataupun dengan Caimin sendiri islah? Begini Mbak Rosi, Caimin ini adalah tetap keponakannya Gus Dur. Kalau sebagai saudara, saya sudah memaafkan beliau, nggak ada masalah. Tapi kalau dalam hal politik, tidak bisa kemudian hanya sekedar islah berdamai, konteksnya seperti apa, lalu kemudian platform perdamaiannya seperti apa, apakah mereka mau kembali kepada corak politik Gus Dur yang tidak transaksional, apakah mereka mau betul-betul mengusung lagi idealisme Gus Dur. Kalau itu semua bisa dilakukan, maka ya kita bisa berkomunikasi. Tapi kalau masih seperti sekarang, modelnya hanya mengedepankan kepentingan diri sendiri, bahkan mengambil sikap berseberangan dengan NU, ini kan makin lama makin melebar lagi, makin banyak sekali perbedaan yang ada. Ya, ketika ditanya apakah ada kemungkinan untuk bisa islah damai dengan Caimin, jawabannya diplomatis ya Mbak Yeni Wahid ya, mengatakan bahwa kalau secara keluarga, karena memang Caimin ini adalah keponakannya Gus Dur, maka sudah memaafkan. Tetapi secara politik ternyata memang masih belum bisa legowo gitu ya. Artinya perlu diperjelas ya, bagaimana islahnya. Apakah kemudian nanti Caimin kembali kepada PKB yang kitohnya Gus Dur atau seperti apa. Nah, tapi tetap saja kemungkinan bahwa kedua tokoh ini bisa berdamai karena memang secara politik semua demi rakyat, demi bangsa Indonesia bisa saja terjadi, gitu ya. Nah, mungkin itu aja teman-teman saya, sekedar sebuah informasi terkait dengan pernyataan dari Yeni Wahid, putri dari Gus Dur, yang menyatakan bahwa berat bagi beliau untuk mendukung Prabowo apabila calon wakil presidennya adalah Caimin. Nah, semua dikembalikan kepada beliau, semua juga bisa dilihat dan dikomentari berbagai macam orang, mungkin bagaimana tanggapan-tanggapannya. Mungkin Caimin juga akan membalas sindiran-sindiran yang cukup tajam tadi. Gus Dur sebagai gurunya aja digudeta, apalagi rakyatnya. Ini sindiran yang tajam saya kira ya. Baik teman-teman semuanya, saya kira itu dulu sekilas terkait dengan ulasan tentang Mbak Yeni Wahid. Terima kasih kebersamaannya, kita lanjutkan besok di berita-berita atau di informasi-informasi terkini lainnya. Tetap jaga kesehatan, tetap dukung channel kita dengan cara klik tombol like, share, dan subscribe. Terima kasih kebersamaannya, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.